Ada manusia dan iblis. Wanita adalah pemimpin, pria adalah pelayan iblis. Wanita punya kekuatan, kendalikan iblis. Berjanji dengan darah bisa membuat kontrak dengan pelayan iblis, pria yang setia. Anda adalah tuanku. Aku sangat menantikannya. Berani membuat kontrak dengan iblis neraka, harus menanggung akibatnya. Tuan, berjanjilah padaku, jangan pernah tinggalkan aku. Kamu tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Kontrak 4 pelayan iblis selesai. Malam ini, kamu akan pilih siapa? Tentu saya. Aku mau semuanya. 5 kopi dan kontrak yang diminta bos mana? Aku akan beli. Tiap hari capek, bahkan kopinya harus aku beli. Dasar kapitalis jahat. Andai saja aku bisa hidup di dalam game. Aku akan mati. Game aku belum diselesai. Cepat panggil ambulans. Ada yang jatuh dari tangga. Ini di mana? Anak tampan ini. Aku yang memukulnya. Lyle hanyalah iblis tipe pendukung. Aku mau menggantikannya. Tuan, Yegade telah Anda jual ke kota neraka. Mungkin udah mati. Jika kehilangan 2 pelayan iblis, Anda akan kena sanksi balik. Rasanya tidak akan enak. Ya gak ada. Lyle, bukankah ini pelayan iblis dari game itu? Aku masuk ke dalam game. Tapi, pemilik tubuh ini, Lilis Klein, putri dari keluarga Adipati, seorang pemimpin yang terhormat. Karena cinta pertamanya direbut oleh adiknya, dia membuat kontrak 4 pelayan iblis. Tapi tingkat kontrol miliknya adalah level F, tidak bisa kendalikan iblis. Apalagi menandingi tokoh utama. Lilis menyiksa mereka setiap hari untuk melampiaskan kebenciannya. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh keempat pelayannya. Mendeteksi inang akan segera mati. Sistem mengubah nasib diaktifkan. Peringatan, nilai jahat 3 pelayan saat ini mendekati ambang batas. Setelah nilai jahat mencapai 100, iblis akan menyerang dan membunuh tuannya. Susah payah masuk ke game dunia. Ternyata aku dapat naskah karakter sampingan. Hukuman apa? Cuma bercanda. Aku akan melepaskannya. Tuan, iblis rendahan seperti kami mana berani mengotori tangan Anda. Tuan, tidak perlu pura-pura peduli. Daripada begitu, lebih baik Anda selamatkan Yegade. Menurut alur cerita, malam ini aku akan dibunuh oleh Yegade yang kabur dari penjara. Alur cerita kematian pertama telah dimulai. Satu-satunya cara untuk lolos, menaklukkan keempat pelayan iblis dan mengubah nilai jahat menjadi poin kesetiaan. Saat ini Yegade di kota neraka. Nilai jahatnya sudah mencapai 97. Harap segera taklukkan. Menaklukkan iblis? Hanya diriku? Akhirnya bisa hidup tanpa kerja, punya uang tak terhingga, dan dilayani pria tampan. Aku nggak boleh mati. Oh iya, sekarang aku adalah tuan. 5 tahun jadi budak, aku sudah hafal trik jadi atasan. Kalau bingung, kasih janji manis dulu. Kalau begitu, Lyle, akan kami bawa pergi. Tunggu, aku akan selamatkan Yegade. Jangan bercanda lagi. Anda nggak sebaik itu. Kota neraka sangat berbahaya. Kamu mau selamatkan pakai apa? Kalau kalian bantu aku pasti bisa. Mort, siapkan 10.000 koin emas. Kelos, siapkan kereta kuda. Lyle, kamu tetap di sini. Anda pakai 10.000 untuk selamatkan orang, pasti mau kasih uang ke pria itu lagi, kan? Benar. Kamu pasti mau terus menghukum Lyle. Aku nggak akan tertipu. Asalkan kalian membantuku, aku akan membatalkan kontrak dan membebaskan kalian. Aku nggak percaya omong kosongmu. Lyle, ikut kami. Berhenti. Mort tubuh abadi yang kamu dambakan, hanya aku yang bisa memberikannya.
Jelas, klan anjing neraka juga menunggu pemimpin sejati kembali. Kalian beneran mau melawan aku yang bisa memberi kalian masa depan? Jadi Tuan memang enak? Cuma 2 kalimat langsung nurut. Nantinya aku bisa mempermainkan mereka sesuka hatiku. Harus selamatkan, baru main-main nanti. YGD favoritku dulu. Membatalkan kontrak? Apa yang Anda katakan itu benar? Tentu saja. Menyuruh Lai tinggal juga untuk mengobatinya dengan darahku. Pengobatan darah sangat menguras tenaga. Apa dia akan melakukan sejauh ini untuk Lyle? Kamu beneran akan selamatkan YGD dan akan membebaskan kami? Yang sudah kujanjikan pasti akan kulakukan. Kalian bersiaplah. Baik, Tuan. Bebas. Itu cuma janji manis. Kalian harus bantu aku mengubah nasib. Lyle, klan iblis kelinci. Klan terlemah di dunia iblis. Karena kemampuan reproduksi yang kuat menjadi simbol nafsu. Hanya punya ketampanan, tapi tak punya kekuatan menyerang. Hanya bisa memberi dukungan. Klannya dimusnahkan karena kemampuan ini. Dia sendiri juga menjadi budak. Saat dikontrak oleh Lilis, dia pikir akhirnya punya rumah. Tapi malah jatuh ke neraka yang lebih kejam. Sakit sekali ya. Kamu nggak bisa bicara? Lilis tidak suka Lai banyak bicara, sampai memotong lidahnya. Beneran wanita gila. Jangan takut, aku mau menolongmu. Sini, buka mulutmu. Kelinci kecil ini jago sekali. Pantas saja melambangkan nafsu. Tuan, aku bisa bicara. Hanya karena bisa bicara, sudah sesenang ini? Kehidupan seperti apa yang dia jalani selama ini? Tuan, Jadi ini kelinci kecil itu? Lucu sekali, lembut sekali. Tuan yang kejam itu malah mau memelukku. Kenapa dia menangis? Benar juga, air mata pria adalah stimulan bagi wanita. Ingin membuatnya menangis lebih kencang. Tunggu, nggak boleh berpikiran kotor. Selama ini kamu pasti sangat menderita. Nggak akan lagi, aku jamin. Tuan, dulu dia bahkan jijik menyentuhku. Sekarang malah mau memelukku dan mengobatiku dengan darahnya. Terdeteksi pelayan kelinci. Nilai jahat turun drastis. Anda berhasil menurunkan nilai jahat. Dapat paket hadiah pemula. Selamat dapat skill ilmu kontrol. Skill penyembuhan kontrak. Skill resonansi iblis. Tingkat kontrol meningkat dari F ke E. Kemampuan kendalikan pelayan iblis meningkat pesat. Sistem ini bagus juga. Peluk aja langsung dapat hadiah. Kalau gitu, kalau cium 2 kali. Waktunya nggak cukup. Mukamu belum sembuh, jangan ikut ke kota neraka. Balik dan pulihin lukamu. Tapi di sana isinya iblis jahat. Anda akan dalam bahaya. Aku ini pemimpin. Kamu nurut aja balik ke kamar hangatin ranjangku. Dan tunggu aku. Hangatkan ranjang? Baiklah, pemimpin. Gini aja udah malu. Godain kelinci kecil ini seru banget ya. Pemimpin jahat itu ternyata beneran mengobatinya. Cuma trik baru untuk menyiksanya. Tapi kenapa aku jadi kesal begini ya? Kayaknya kakakku mau menyiksa pelayan iblis lagi. Di ranjang sudah ada 4 orang. Masih belum puas? Nona Lilis, kamu nggak bisa resonansi iblis. Kasihan banget jadi pelayan iblismu. Untung yang aku ikuti, pemimpin yang kuat. Seperti Nona Vivian. Bukan kamu. Klan iblis gagak. Utusan sial dalam legenda. Melambangkan bencana dan tipuan. Lilis nggak mau 4 pria tampan. Malah rebutin orang sial. Buta kali ya. Burung liar dan anak haram. Kalian sangat cocok. Wanita bodoh ini biasanya selalu menyenangkanku. Kenapa tiba-tiba berani memakiku?
Kakak, kamu masih mempermasalahkan asal-usulku. Aku tahu aku anak angkat, tapi selama ini, aku selalu anggap kamu kakak kandungku. Anak angkat, identitas aslinya adalah anak haram dari Ibu Lilis dengan iblis pujaannya. Sok polos banget di sini. Nggak heran Lilis selalu mengincarnya. Lilis, kenapa kamu bilang begitu ke adikmu? Jadi dia ini Ibu Lilis. Adipati saat ini, karena pilih kasih pada anak haramnya, dia memberikan semua sumber padanya. Sedangkan Lilis tidak pernah dilatih. Tingkat kontrolnya hanya level F. Kamu seharian hanya tahu main. Kemampuan kontrolmu masih level F. Gak bisa memimpin pasukan iblis melawan musuh. Ibu, jangan salahkan kakak. Dia sibuk menghukum pelayan iblis yang tidak patuh sampai lelah dan mengigau. Lihat adikmu, dia lebih tahu situasi. Di usianya yang sekarang, tingkat kontrolnya sudah mencapai level D. Kamu gak ada setengahnya dari dia. Wanita tua ini sengaja membandingkannya. Main drama istana macam apa ini? Malam ini keluarga akan penilaian kontrol iblis. Jika kamu gagal, hak warismu akan dicabut dan diberikan pada Vivian. Baik. Selanjutnya, aku pasti akan diusir. Aku ini ahli nonton drama perebutan takhta. Trik murahan begini apa hebatnya? Di dalam game, Lilis gagal dalam penilaian 4. Pelayan iblis dipaksa pindah kontrak ke Vivian. Setelah kontrak dibatalkan, mereka akan membunuh pemilik asli. Malam ini titik plot kematian yang krusial. Kalau mau hidup, harus selamatkan iblis terkuat itu. Bukannya cuma adu hebat, jangan melatih. Malam ini, tunggu dan lihat saja. Malam ini jam 8. Kalau kamu telat, tempat itu jadi milikku. Lilis, jadilah batu loncatan pertamaku dalam memulihkan negaraku. Itu pemimpin bangsawan. Cepat lari! Inilah wajah asli dari dunia yang kejam ini. Di sini, wanita pakai kekuatan kontrol iblis mereka untuk menjadikan iblis pria alat perebutan kekuasaan antar negara. Maharani berdiri di puncak kekuasaan, diikuti oleh bangsawan yang menguasai militer. Di bawahnya lagi ada pemimpin wanita biasa, tapi tidak peduli status. Semua iblis akan ditindas oleh pemimpin wanita. Hanya di kota neraka ini, tinggal para iblis tanpa tuan yang tidak dikendalikan. Lilis, pemimpinku, datanglah padaku. Aku pasti akan membuatmu hidup lebih menderita. Tadi itu resonansi iblis. Dia adalah klan iblis ular, inkarnasi dari setan, sinonim dari kejahatan dan kematian. Pelayan iblis yang paling ingin membunuhku. Yegada. Aku gak takut. Raja yang dipaksa mundur dan menjadi tahanan. Apa yang perlu ditakuti? Manusia, mau apa kamu? Jangan gugup, aku di pihakmu. Kita sama-sama pekerja. Pasti susah ya menjaga Raja Iblis ini? Aku akan gantikan shiftmu. Ambil ini dan ambillah cuti. Terima kasih ya, kamu orang yang baik. Ternyata berhasil juga. Benar saja, di semua dunia, gak ada yang suka bekerja. Lilis Klein. Lilis Klein. Aku udah ingat, dialah yang pada akhirnya pelayan iblis yang membunuh Lilis. Yegada. Yegada, kamu gak apa-apa. Tuanku, kamu akhirnya datang. Gak kusangka kamu akan datang mencariku. Dia gak terluka. Tadi itu hanyalah ilusi. Aku senang sekali, Lilis. Yegada, aku datang untuk selamatkanmu. Menyelamatkan? Aku adalah raja dari kota neraka ini, dikhianati oleh wakilku, lalu dipaksa membuat kontrak denganmu. Sakit sekali. Resonansi iblis memaksaku. Melihat ingatannya, ternyata begini kehidupan yang dia jalani. Umur manusia pendek. Aku masih bisa bertahan. Tapi kamu, Lilis, malah menjualku pada pengkhianat itu dan menyiksaku. Di matamu, aku bahkan gak pantas jadi mainan.
Tunggu, kalau membunuh aku, kamu juga akan mati. Kalau begitu, mati bersama saja. Membunuhmu dengan tanganku, baru bisa melampiaskan kebencianku. Peringatan, peringatan, Anda akan segera mati. Apa ini akhir hidupku? Enggak, nilai jahat belum sampai 100. Aku masih punya kesempatan. Sistem, gunakan ilmu kontrol. Yegade, berhenti. Hampir saja mati. Orang gila ini susah banget diatasi. Kamu ternyata bisa mengendalikanku. Aku adalah tuanmu. Tentu saja aku bisa. Dengar, aku mau selamatkanmu. Selamatkan aku. Kamu yakin bukan datang untuk mati konyol? Jarak ini, posisi ini, lihatnya di game saja sudah seru banget. Sekarang sedekat ini. Sialan. Jelas-jelas dia mau membunuhku. Kenapa aku malah menantikannya? Tuan, wajahmu memerah. Gak boleh terus dikendalikan olehnya. Orang yang paling ingin kamu bunuh seharusnya bukan aku, tapi orang yang hianatimu, kan? Aku bisa membatalkan kontrak denganmu dan membiarkanmu balas dendam. Syaratnya adalah, antar aku kembali ke kastil, malam ini jam 8 bantu aku lolos ujian kontrol iblis. Membatalkan kontrak? Kamu pikir aku mau mempercayaimu? Kalau aku mati, kamu juga akan mati. Kalau begitu kamu gak akan pernah bisa balas dendam. Dia ada benarnya juga. Aku harus bebas dulu, baru bisa bunuh pengkhianat itu. Bagaimana? Aku setuju. Aku akan melindungimu. Tapi hanya untuk malam ini. Nilai jahat Yegade menurun. Selamat, tingkat kontrol Anda naik ke D+. Kemampuan penyembuhan kontrak meningkat. Sistem ini baik banget. Kali ini ujiannya pasti selamat. Dengan kontrak ini, mengendalikannya jadi gampang. Biar aku istirahat sebentar. Ini pasti nyaman untuk bersandar. Kamu. Aku cuma bilang akan melindungimu, bukan melayanimu. Jangan keterlaluan. Nah gitu. Ini baru cara main game yang benar. Tunggu aku. Kelinci sialan itu lari kemana? Kita hanya menangkap Kelos dan Mor. Bagaimana kita melapor pada Tuan Evans? Mungkin sudah dibunuh oleh Lilis tanpa iblis. Dia gak akan bisa ikut ujian kontrol iblis. Kelos dan Mor tertangkap. Tuan dia udah kabur. Enggak, aku harus percaya padanya dan menunggunya kembali. Itu si kelinci. Cepat kejar. Yegade, tanpa izin Raja, kamu mau lari kemana? Pengejar? Cepat sekali? Yegade, bukankah kamu dijual ke sini? Seharusnya kamu senang bisa kembali ke rumah. Kenapa malah kabur? Fenrir, kamu yang membantu Tayan merebut takhta? Benar aku. Memangnya kamu bisa apa? Sekarang kamu cuma anjing buangan manusia. Gak bisa pakai sihir. Masih berani sombong di depanku. Siapa bilang aku gak mau dia? Jadi ini pemimpin kamu. Baguslah. Bunuh dia. Kita bisa dapat bonus tambahan. Serang. Awas! Lukanya belum sembuh. Dia gak mungkin bisa melawan mereka. Berhenti, Yegade. Kamu bisa mati. Takut gak ada yang mengantarmu? Yegade, Sudah kubilang, malam ini, nyawamu adalah milikku. Mengharukan sekali. Kalau begitu, mati saja bersama. Yegade.
Kenapa harus pura-pura peduli padaku? Cepatlah kabur. Enggak, Yegader. Kalau dia mati, aku juga gak akan selamat. Benar juga, penyembuhan kontrak. Kemampuan penyembuhan kontrak berhasil digunakan. Luka pelayan sembuh total. Kekuatan yang bisa dikendalikan terbuka hingga 50%. Dengan darah sebagai janji, dengan jiwa sebagai nama, orangku kembali. Raja, saya terlambat. Sejak setan Tayan menjadi raja, kekuatan lama raja terus ditindas. Yang bertahan hidup hanya kita. Raja Iblis, mohon petunjuk Anda. Kekuatan 50%. Inilah kekuatan sejati Raja Iblis. Untungnya, dia pelayan iblisku. Yegader, waktunya gak banyak lagi. Ayo kita cepat pergi. Pergi kemana? Kenapa buru-buru sekali menyerahkanku pada kekasih gagakmu itu? Surat ini ditulis oleh Evans. Gagak itu sangat membenciku. Kamu mau serahkanku padanya untuk menyenangkannya, kan? Aku hampir saja mempercayaimu. Kamu salah paham. Aku gak akan begitu. Karena kamu membantuku memulihkan kekuatan, aku akan ampuni kamu. Pergi dari sini. Jangan muncul lagi. Yegader, tanpa kamu, apa aku bisa menang? Minggir, aku adalah pelayan Mona Lilis, pewaris Adipati. Kelinci bodoh, masih menunggu tuan pecundangmu itu? Sudah jam 8. Dia nggak akan kembali lagi. Tuan Adipati, Tuan. Iblis ini pelayan iblis Nona Lilis Clay. Dia menyelinap ke ruang rahasia. Sepertinya ingin mencuri koleksi keluarga. Omong kosong. Aku mau selamatkan orang. Ibu, jangan-jangan kakak celaka. Ujian sepenting ini juga nggak diikuti. Malah biarkan pelayan iblisnya mencuri. Tuan Adipati, masih ada 3 menit sebelum jam 8. Tuanku pasti... Siapa yang izinkan kamu bicara begitu pada Tuan Adipati? Ujian ini ditonton para bangsawan dari seluruh negara. Dia malah kabur. Sangat mempermalukan. Kalau begitu, aku umumkan Lilis dipecat. Tuan Adipati, mohon tunggu lagi. Tuanku pergi selamatkan Yegader. Dia sudah berbeda dari sebelumnya. Dia menyembuhkanku. Dia pasti akan kembali. Dia nggak akan kembali. Setelah malam ini, kamu akan diberikan padaku. Aku sudah lama mengincar tubuhmu. Ku dengar tulang iblis klan kelinci adalah obat mujarab terbaik. Tuanmu kemarin janji akan memberikanku darah. Menurutmu dia sudah pergi berbelanja? Atau selamatkan temanmu yang sekarat itu? Benar juga. Menebus barang gak perlu 10.000 koin emas. Tuanku mengambil uang sebanyak itu ternyata untuknya. Biasanya kamu yang mengantarkan hadiah untukku. Kamu paling tahu perasaannya padaku, kan? Iya, tuanku selalu menyuruhku antar hadiah. Aku berlutut semalaman di salju. Itu untuk menyenangkannya. Mencabut tubuh kelinciku juga untuk hadiahnya. Tapi hari ini dia menyembuhkanku. Apa mungkin semuanya palsu? Terlebih lagi, Di kota neraka ada musuh si ular busuk itu. Aku sudah lama harapkan ular itu mati. Lilis, demi menyenangkanku, mana mungkin menyelamatkannya. Tuan Lilis, aku bodoh sekali sampai percaya pada ucapanmu. Yegader, kalau kamu gak selamatkanku, aku pasti sudah mati. Kamu di mana?
Kamu harus tetap hidup. Kelinci bodoh, setelah malam ini, kalian akan diserahkan pada Nona Vivian. Tapi, kalian pelayan pria kontra kedua yang rendahan. Seumur hidup harus menuruti perintahku. Iya, semuanya palsu. Dia gak pernah peduli padaku. Sadarilah kenyataan. Tuanmu gak akan datang. Aku umumkan, Mana mungkin datang menyelamatkanku? pecat Lilis. Siapa bilang aku nggak datang? Siapa yang berani sentuh pelayanku? Tuan, kamu beneran datang? Maaf, kamu menunggu lama? Sekarang jam 8 tepat. Aku nggak telat. Aku mau ikut ujian kontrol iblis. Lihat dandananmu ini. Gak ada tampang bangsawan. Apa bisa dibandingin sama adikmu? Iya, kakak, dandananmu ini. Jangan-jangan, kamu main lagi sama iblis tanpa tuan ya? Katanya mereka paling banyak akal. Cukup, aku pakai baju apa bukan urusan kalian. Di zaman ini masih nggak bas berpakaian, ya? Kalau mau ujian, mulai saja. Jangan banyak bicara. Beraninya kamu. Bicara seperti itu sama adipati yang hebat dengan sifatmu yang sulit diatur itu. Siapa yang mau terima kamu jadi adipati? Adipati harus memimpin perang. Kakak segalak ini, nggak akan ada iblis yang nurut dan mau ikut ke medan perang. Aku punya caraku sendiri. Nggak seperti orang lain yang cuma bisa jinaking iblis di atas ranjang. Kamu jangan asal bicara. Aku belum sebut nama. Kok adik sudah merasa tersindir? Putri kedua adipati ini kelihatannya hebat, tapi kelakuannya begini. Iblis cuma pantas jadi mainan, tapi dia malah melayani iblis. Beneran memalukan pemimpin. Itu nggak benar. Ibu, kakak bohong lagi. Lilis Klein, Evan sini setelah kamu bosan main dengannya. Baru kamu berikan pada adikmu sebagai pelayan. Jangan memfitnah adikmu. Di seluruh negeri. Semua tahu kamu bernafsu tak terkendali. Ini lagi. Dulu aku buta. Sangat suka Evans itu. Kamu nggak pernah membelaku. Giliran dia malah bilang aku memfitnah. Kamu nggak lihat seperti apa kelakuanmu. Punya anak sepertimu adalah aib bagiku. Kamu begitu pilih kasih padanya. Apa karena dia itu anak harammu dengan iblis tanpa tuan? Kekuatan sihirku akhirnya pulih. Harus cepat bunuh kambing itu dan ambil kembali posisiku. Raja, surat ini sepertinya bermasalah. Wanita itu bersekongkol dengan gagah. Aku jijik melihatnya. Singkirkan. Tidak, rayaku. Surat ini ada jejak Fenrir. Apa? Evans bersekongkol dengan iblis untuk membunuh Lilis. Dia beneran datang untuk selamatkanku. Lilis Klein, kamu beneran sudah berbeda. Adipati hanya boleh bersatu dengan iblis tingkat tinggi. Kenapa bisa punya anak dengan iblis tanpa tuan? Apa dia masih pantas jadi adipati? Pantas saja Nona Vivian selalu punya aura rendahan. Ternyata dia punya darah iblis paling rendah. Bukankah adipati paling membanggakan keturunan bangsawan? Tapi kelakuannya begitu kotor. Dia menjijikkan sekali. Diam. Kalian semua diam. Aku ini adipati. Dasar anak penuh kebohongan. Demi menjelekkan nama keluarga. Bahkan rumor sejahat ini bisa kamu karang. Iblis tanpa tuan? Mana mungkin? Mengarang? Aku pewaris sah hanya tingkat F. Tapi dia yang anak haram malah tingkat D. Kamu berikan semua sumber kepada anak haram ini. Kamu pikir semua orang buta? Jangan pakai rumor untuk bohongi orang. Tugasmu hari ini adalah menjalani ujian dan pergi dari keluarga ini. Benar. Yang paling penting adalah dapatkan gelar adipati. Kakak, penilaian butuh iblis. Mana iblismu?
Kamu sekarang hanya punya seekor kelinci yang tak bisa bertarung. Kamu akan terluka. Dia yang tingkat F. Memangnya bisa menang kalau punya iblis? Tuan, di mana Yegade? Bukankah kamu pergi menyelamatkannya? Siang. Setelah segel kekuatannya terbuka, Yegade akan kehilangan kesadaran dan mengamuk. Aku nyaris mati untuk bisa sampai ke sini. Aku masih punya 2 pelayan lagi. Tuan, kamu tidak berhasil selamatkan Yegade. Atau tidak pergi selamatkannya. Di mana Ward dan Kelos? Sepertinya kamu tidak menyelamatkannya. Tuan, memberiku harapan lalu merenggutnya. Apa ini cara barumu mempermainkanku? Bukan, Lyle. Dengan kalian bertiga aku juga bisa menang. Tuan, Kelos dan Mort telah ditangkap. Tanpa Yegade, kita tidak akan menang. Apa? Bagaimana bisa? Cukup, Lilis Klein. Musuh sudah di perbatasan. Para adipati menjaga garis depan, tapi kamu tidak bisa kendalikan. Satu iblis pun. Apa hakmu mewarisi gelar adipati? Segera mulai penilaiannya. Bayar harga atas omong kosongmu. Evans, bersiap untuk bertarung. Lilis, seharusnya kamu hanya mengagumiku, menjadi nona yang penurut, menghinaku demi pelayan tak berguna. Kamu harus akan mati. Matilah, Lilis. Apa aku tetap tidak bisa lari dari takdir kematian ini? Jadi kamu burung busuk ini yang menyuruh tuanku untuk mati? Yegade, kamu gak apa-apa. Tuan, kamu beneran nyelamatin Yegade. Tunggu, Yegade benci banget sama Tuan. Kok mau bantuin dia? Jangan-jangan Tuan juga menyembuhkannya ya? Dia ada di sekitar sini. Sudah sadar kembali atau punya niat lain? Yegade, bukannya kekuatanmu sudah habis dan tunggu mati di kota neraka? Kita sama-sama iblis. Ini cuma ujian, gak perlu begini kan? Jadi demi gelar adipati ya? Kalau begitu, aku harus bantu tuanku yang lemah ini mencicangmu untuk anjing neraka. Atau menirismu jadi spesimen. Terserah apapun tujuannya. Dia kan iblis terkuat. Aku harus manfaatin dia dan lewati ujian ini dulu. Lilis, ini pelayan iblis kontrakmu berani merusak kastil. Dan bicara sombong, anjing saja lebih penurut darinya. Kakak, pelayan iblis ini kelihatan seram sekali. Apa kamu bisa mengendalikannya? Gimana kalau dia melukai para bangsawan di sini? Tanpa kekuatan kontrol level S, dia akan bisa mengendalikan dia. Nona sampah sepertinya mana ngerti soal kontrol iblis. Mendatangkan bahaya sebesar ini, kita semua akan mati. Tuan Adipati, Yeis nggak punya kekuatan kontrol. Gimana mungkin iblisnya bisa sekuat itu? Ini pasti diperkuat dengan ilmu terlarang. Kakak, aku tahu kamu gak mau. Aku mewarisi gelar. Tapi kamu juga gak boleh pakai ilmu terlarang. Ini akan membawa bencana bagi keluarga. Iblisku memang yang terkuat, gak butuh ilmu terlarang. Lebih baik kalian jelaskan padaku, kenapa saat aku ke kota neraka untuk selamatkan orang, malah dikepung oleh iblis rendahan? Mereka menyergap lebih dulu dan tahu persis rute perjalananku. Pasti karena kamu pergi main dan memprovokasi iblis setempat. Ini yang kutemukan dari iblis yang menyerangku. Ada tanda bulu milikmu di atasnya. Evans, seorang pelayan pria berani rencanakan pembunuhan bangsawan? Ini hukuman mati. Yeis, bukankah kamu selalu mau berjanji denganku? Kalau berulah lagi, aku tidak akan pernah menyetujuinya. Sadarilah posisimu. Perjanjian atau tidak, itu keputusan tuannya. Dulu aku buta, makanya menyukaimu. Kamu ini cuma pelayan rendahan. Beraninya menjebakku. Kamu berani memukulku? Bunuh dia, maka ujiannya selesai. Benar kan, Ibu? Tidak, kakak. Evans hanya pelayan biasa. Dia tidak bisa mengalahkan. Lyle, bantu. Ya gak ada. Lakukan. Tidak, aku mohon, jangan bunuh aku. Kakak, demi Evans yang pernah menemanimu. Lepaskan dia. Kakak, demi Evans yang pernah menemanimu. Lepaskan dia. Berhenti, Evans, itu pelayan iblis adikmu. Kamu beneran mau membunuhnya? Waktu aku hampir dibunuh,
Kenapa nggak ada yang hentikan? Kakak, aku gak pernah berniat merebut gelar darimu. Aku cuma mau memikul tanggung jawab keluarga. Ini salahku. Aku gak seharusnya ikut ujian itu. Aku mohon, lepaskan Evans. Jago banget aktingnya. Kalau dia terus pura-pura, aku yang jadi penjahatnya. Ya gak ada, berhenti. Sialan! Lilis klaim itu cuma sampah. Beraninya dia menghinaku di depan banyak pemimpin. Tinggal selangkah lagi aku bisa dapatkan gelar itu. Lilis Klein, beraninya kamu menghalangi aku. Selamat Anda telah melewati plot kematian pertama. Mendapatkan item mata setia. Tingkat kontrol meningkat dari A ke D. Sistem siap. Nyawaku hampir gak ada. Cuma dikasih soft lens murahan. Anda ini salah paham. Ini adalah item tingkat tinggi. Bisa melihat penyamaran iblis. Mendeteksi emosi dan wujud asli iblis. Perlu diperiksa lagi. Lihat saja, mereka semua pembenci sejati. Nona sekalian, siapa lagi yang berani meragukan hak warisku? Ini baru babak pertama penilaian. Untuk mewarisi gelar adipati, harus punya jasa militer. Iblis yang hanya punya kekerasan. Tidak cukup membuktikan kalau kamu bisa menjaga negara. Garis depan sedang genting. Kenapa kamu selalu bersembunyi di belakang? Nggak bisa berkontribusi untuk negara. Walaupun lulus ujian, nggak akan bisa mewarisi gelar. Ibu, kakak pikirannya polos. Gak ngerti apa-apa. Biar aku bantu dia. Vivian memang lebih pengertian. Kalau begitu, kalian berdua bersaing. Siapa yang bisa mendapatkan jasa militer? Dialah pewaris adipati. Cepat banget berubahnya. Kalau kehilangan hak waris, aku juga akan mati. Aku akan membuat kalian puas. Ya gade Lyle, ayo pergi. Tuan, syukurlah Anda baik-baik saja. Tuan, Lyle, aku bukan yang terlemah. Aku juga bisa melindungi. Tuan, lihat. Aku juga bisa melindungimu. aku hanya mau pelayan yang kuat. Apa seekor kelinci tak berguna pantas di sisiku? Pergi. Tuan, enggak, jangan tinggalkan aku lagi. Tuan. Aku gak mau sentuh telinga imutmu ini. Aku mau periksa lukamu. Iya, periksa luka. Nyonya, kamu gak bohongi aku. Kamu beneran datang. Sudah kubilang percaya padaku. Aku ini tuanmu. Tapi aku beneran ingin tahu. Yegade yang begitu sombong, kenapa dia bisa selamatkan kamu? Kamu dan dia. Apa yang terjadi? Jangan-jangan pengobatan? Sakit. Kamu gila ya? Benar, aku memang mengobati Yegade. Kenapa? Aku menolongnya karena aku tahu kamu dalam bahaya. Aku harus membawanya ke sana. Dan ini balasanmu pada tuanmu. Tuan, aku gak ingin menyakitimu. Aku hanya benci diriku. Aku gak sekuat Yegade. Juga gak sekuat Klos. Bahkan gak lebih pintar dari Mord. Aku hanyalah seekor iblis yang tak berguna dan menyedihkan. Bagaimana bisa aku menandingi mereka? Jika Anda mengizinkan, izinkan aku memberikan segalanya padamu. Ambillah jantungku, jiwaku, dan tubuhku. Tapi Anda, jangan tinggalkan aku. Kelinci ini ternyata punya perut kotak-kotak. Dia tegangin otot sambil nangis. Kontras ini menggemaskan sekali. Tuan, berjanjilah padaku. Ekspresi ini, aku ingin membuatnya lebih banyak menangis. Kamu gak sia-sia. Aku hampir gak sempat ikut ujian. Kamu yang mengulur waktu sampai detik terakhir. Saat kekuatan Yegade gak stabil. Kamu yang berjuang tenaga membantunya mengalahkan Evans. Kamu yang selamatkan aku. Aku yang membutuhkanmu, Lyle. Tuan, Selamat Tuan. Nilai jahat pelayan iblis kelinci berhasil diubah menjadi poin kesetiaan. Poin kesetiaan saat ini 15. Jadi, aku berjanji padamu. Aku gak akan meninggalkanmu.
Tuan! Tuan, ku dengar Anda mengalahkan gagak itu. Aku sudah tahu. Ini menghukum lain lagi? Ini bukan hukum. Ini adalah hadiah yang diimpikan oleh semua pelayan iblis. Tuan sedang mengobatinya. Hampir saja ciuman. Ini iblis pertama yang berhasil ditaklukkan. Masih ada 3 lagi yang belum ditaklukkan. Benar, aku sedang mengobati Lyle. Dia peduli pada iblis. Krik apa lagi yang dia mainkan? Krik apa lagi yang kamu mainkan? Lagi acting apa? Kamu pikir bisa menipuku? Menarik. Ternyata dia bukan orang yang sama lagi. Segel iblisnya sudah terlepas. Bagus. Tapi aku punya masalah baru. Syarat penilaian berikutnya adalah mendapatkan jasa militer. Tuan, aku mendengar sebuah kabar menarik. Katakan. Di antara bangsawan, tersembunyi seorang mata-mata musuh. 3 hari lagi di perbatasan akan ada jamuan makan malam besar. Mata-mata itu pasti akan hadir. Kalau kita bisa menangkapnya dan menyerahkannya pada Maharani, jasa militer bisa didapat dengan mudah. Jamuan. Untungnya nggak perlu ke perang. Bisa pakai gaun cantik dan makan enak gratis. Tapi Tuan, menangkap mata-mata harus hati-hati. Gak boleh terlalu mencolok. Aku sarankan menyamar sebagai peserta, sebagai bangsawan biasa, dan menyusup dengan identitas pria simpanan, agar gak membuat musuh curiga. Ada pria simpanan juga. Benar juga. Semua wanita punya pria simpanan pribadi. Harus yang selalu ada 24 jam. Itu cara terbaik untuk ikut jamuan. Harus pilih siapa ya? Hal membosankan seperti ini juga harus melibatkanku? Tapi, kalau orang lain gagal melindungimu, gimana kalau kamu terbunuh? Mereka tidak sehebat aku dalam membantai. Yang paling bisa membunuhku itu kamu, kan? Enggak bisa. Si ular itu nggak stabil. Sebelum aku paham pikirannya, lebih baik aku menjauh darinya. Tuan, izinkan aku pergi bersamamu. Enggak akan ada yang sadar dengan kelinci yang gak berguna. Kamu bisa banyak membantuku, tapi lukamu baru saja sembuh. Aku nggak mau melihatmu terluka lagi. Izinkan aku pergi, Tuan. Mereka nggak tahan pukul. Mengikutimu hanya nggak berguna. Aku berbeda. Aku lebih tahan pukul. Tapi aku yang nggak tahan pukul. Tuan, aku paling jago menyamar. Keperjamuan itu hal yang mudah bagiku. Aku pasti bisa menangkap mata-mata itu. Selain itu, aku lebih tahu caranya. Menyenangkan orang. Lagi pada acting apa sih? Ya gading nggak bisa dipercaya. Kelos terlalu gegabah. Berarti cuma bisa pilih Mort. Kalau begitu, Mort yang pergi bersamaku. Sayang sekali. Kalau begitu, semoga Tuan menang. Mort, jangan sampai kamu mati di luar. Tuan, kamu harus kembali dengan selamat. Aku akan menunggumu. Memang kelinciku yang paling perhatian. Baik, tunggu aku ya. Kelos, kemasi barangmu. Aku mau segera berangkat, biar mereka lihat siapa pewaris yang sesungguhnya. Akhirnya bisa sendirian. Lilis, kali ini, aku pasti akan membunuhmu. Perjamuan malam ini, atas nama pertemuan bangsawan, sebenarnya adalah ajang menjinakkan pelayan pria. Ini kesempatan untuk memancing mata-mata. Mordik kamu. Kok bisa ada di kereta kuda saja begitu tampan? Tuan, Gak ada apa-apa. Oh ya, apa kemampuanmu? 3 tahun lalu di upacara kontrak Tuan menculikku secara paksa. Sekarang
Bahkan iblis jenis apa aku sudah gak ingat lagi. Lilis gak pernah bilang soal penculikan ini. Pemimpin itu adalah cenderung wanita terkuat. Semua iblis berebut mau berjanji dengannya. Tapi kamu bilang iblis setampan ini mana boleh jadi milik orang lain. Lalu dengan rantai menyeretku kembali ke kastil Adipati. Wajar kalau Tuan gak ingat. Soalnya setiap hari selama 3 tahun ini, kamu menyuruhku pakai sihir pesona untuk berubah menjadi Evans atau wujud orang lain untuk mainanmu. Lilis, apa saja yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kamu Anda lakukan? bilang, aku adalah mainan Anda. Untuk apa cantik? Yang penting berguna. Berarti, Tuan merasa aku sudah gak berguna lagi, makanya Anda bilang lupa. enggak, aku beneran lupa. Kalau begitu, izinkan aku menunjukkannya lagi kemampuanku. Pesona. Yang kamu lihat adalah orang yang paling kamu inginkan saat ini. Katakan padaku, siapa yang kamu lihat? Yang kulihat adalah Terdeteksi Anda akan segera mati. Alur cerita kematian kedua telah dimulai. Item batal setia diaktifkan secara paksa. Wujud asli Mort adalah iblis kelawar. Pesona dan pengkhianatan iblis kelelawar melambangkan. Dialah orang paling berbahaya dalam perjalanan ini. yang kulihat adalah pengecut yang gak berani tunjukkan wujud aslinya dan selalu memakai topeng. Pengecut yang rela menyamar sebagai orang lain, mendambakan cinta. Menyedihkan namun cantik. Aku nggak mengerti maksud Anda. Bagaimana Anda bisa membatalkan itu? Kekuatan sihirmu dikendalikan olehku. Tentu saja aku nggak terpengaruh. Tapi yang sebenarnya ingin kulihat adalah dirimu yang asli di balik